bisnis baru dengan meluncurkan produk-produk baru seperti ini namanya Asdana Essence. Ini merupakan konsep glamping ya, konsep glamping yang mengekspor ketenangan dengan spiritnya tetap pakai spiritnya Newa, Nature, Eco, Wellness, Adventure ya. Nah ini banyak yang minat owner-ownernya Asdana karena apa? Secara investasi kecil banget. Kalau orang mau bikin hotel dalam bentuk building, mungkin satu building kalau dengan 40 kamar, 60 kamar sudah habis di atas 10 miliar, ya kan? Bahkan sampai lebih dari 20 miliar. Tetapi ini kurang dari 3 miliar. Tanahnya pun nggak perlu punya, bisa sewa, bisa kerjasama dengan pemilik tanah. Asdana Essence ini kita bikin sesuai dengan hasil riset kita selama ini di berbagai daerah pegunungan atau wisata alam yang ada di Indonesia, khususnya ada di Jawa. Nah, kami melihat di sana itu sudah ada beberapa, tetapi masih belum masih belum sesuai dengan standar yang seharusnya atau standar villa, resort, hotel berbintang. Nah, jadi Asdana Essence ini bisa dibilang mendistruksi villa-villa yang sekarang sudah ada menjadi satu-satunya glamping mewah atau kita sebut namanya luxury glamping villa dengan standar hotel. Nah, jadi contoh misalnya kamar mandi di dalam, ada TV di dalam, ada kasur sekelas king coil, ada saniternya kita pakai Toto, air panas, air dingin, ya. Dan bangunan kita bukan bangunan yang menggunakan kontainer atau menggunakan tenda, bukan. Kita menggunakan besi baja, ya kan, yang juga knockdown. Jadi tidak dibangun secara mati, itu nggak knockdown. Dan dinding-dindingnya kita menggunakan sandwich panel. Lantai juga pakai sandwich panel yang kita lapis dengan vinil, sehingga ini pun aman terhadap gempa, angin, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau udah bosan di tempat, bisa kita pindahkan ke tempat lainnya yang crowd-nya lebih banyak lagi. Tentunya setelah BEP, gitu. Dari segi investasi, Pak, silakan dijelaskan. Dari sisi investasi, ini termasuk yang paling efisien dibandingkan dengan kalau kita membangun hotel. Karena apa? Karena kita bisa mulai dengan 10 villa dan maksimalnya di 30 villa. Investasinya per unit villa itu hanya sekitar kira-kira 170 juta. Itu sudah all in tuh, ya kan, sudah all in. Jadi artinya kalau orang ada investor atau ada pengusaha yang punya dana itu kurang dari 3 miliar sudah bisa punya hotel. Nah, dengan harga jualnya jauh mengalahkan hotel budget yang ada di tengah kota. Karena kita jual per malamnya kalau di weekdays itu 400.000, kalau di weekend 1 juta bahkan lebih. Nah, ini kan sudah mengalahkan hotel budget yang investasi per kamarnya di atas 250 juta. Kita cuma 170 juta gitu. Dan pasar ini pasar yang semakin besar size-nya, ya kan, yang bukan mengambil pasarnya hotel yang sudah ada, tapi munculnya pasar baru dari non-user menjadi user. Pasar baru ini diperoleh dari mana, Pak? Maksudnya apakah ini akibat tren pandemi, staycation, dan lain sebagainya, Pak? Adanya pandemi sejak 2020, di mana orang-orang yang mulai menyukai wisata alam, menyukai wisata luar ruang, ini semakin besar jumlahnya. Yang tadinya mereka hanya sekedar jalan-jalan, kemudian balik lagi ke rumah, sekarang enggak, jalan-jalan plus menginap. Karena disediakanlah konsep seperti ini. Nah, ini kan pasar baru nih. Tadinya mereka tidak menginap. Tadinya mereka hanya sekedar jalan-jalan, makan, foto-foto, pulang. Tapi karena sekarang sudah ada proses ini, mereka jadi tertarik untuk menginap. Nah, ini yang saya sebut pasar baru, yang suka dengan fenomena Newa, Nature, Eco, Wellness, Adventure. Untuk groundbreaking dan operasional, tadi dikatakan mulai tahun depan ya, Pak ya? Ya. Bisa dijelaskan agak detail lagi, Pak? Kita akan mulai groundbreaking di bulan akhir Januari 2022, dan tahun depan kita akan opening itu ada di Pasuruan, ada di Sarangan, ada di Karangpandan, ada di Kopeng, dan ada di Batu Malang. Jadi kita akan buka 5 langsung di tahun 2022 gitu. Oke. Yang ada di dalamnya itu kami tidak terpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena memang euforia masyarakat terhadap liburan, dan memang bulannya adalah bulan liburan, ini nggak bisa lagi dibendung. Apalagi ini sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun mereka mendekam di rumah. Nah, belajar dari pengalaman tahun 2020
lalu itu kan kasus COVID-nya masih tinggi, masih banyak yang ngerem-ngerem. Tapi kalau sekarang kan sudah semakin rendah dan pengendalian COVID di Indonesia sangat bagus dan mereka lebih percaya diri sekarang itu bisa selama mereka tetap prokes ya, mereka tetap bisa berpergian dan juga berlibur secara aman. Nah, jadi kami tetap optimis ya kan, apapun namanya nanti akan diberlakukan di tahun ini untuk PPKM Natal atau apapun itu nggak akan berpengaruh karena pasti akan ramai hotel-hotel dan juga tempat-tempat wisata. Pak Diki sendiri apa